Oke, Sobat GP Mania, kembali di channel aku. Kali ini waktunya kita bahas race kemarin di seri pembuka GP Portugal, di mana Ducati sangat mendominasi balapan kemarin. Rata-rata pembalap Ducati ada di grid depan. Walaupun Enea Bastianini absen saat karena cedera akibat benturan di sprint race, dan juga ada beberapa rider dari Moto2 yaitu Guevara dan juga Ai Ogura, dan Moto3 ada siapa ya? Kayaknya nggak ada Moto3, semua rider oke. Tapi ya, balapan sangat seru, dimana Bagnaia juara di sprint race dan juga race Portugal. Oke, kita bahas dari Moto3. Moto3 ada Daniel Hurtado, David Munoz, Diogo Moreira di urutan 1, 2, dan 3. Daniel Hurtado ya sangat bagus, tenang, start dari posisi 4, dan juga walaupun ada saingan dari beberapa rider termasuk David Munoz, Diogo Moreira, dan juga kemarin Ayumu Sasaki, tapi Daniel Hurtado yang berhasil jadi juara di race Moto3 Portugal di seri pembuka ini. Dan juga ada David Munoz dari pertengahan musim kemarin dia cukup baik. Dan juga Diogo Moreira, rider bagus dari Brasil, menutup urutan ketiga di race Moto3 Portugal dengan pembalap kita, kebanggaan kita, Mario Aji harus puas di posisi 18. Hasil yang cukup baik, urutan 18 tidak begitu mengecewakan. Semoga di race selanjutnya di Argentina Mario Aji bisa tampil lebih baik lagi dan bisa menghasilkan poin untuk dirinya. Oke, lanjut di Moto2. Race Moto2 Portugal yang juara Pedro Acosta, Aron Canet, Tony Arbolino. Pedro Acosta tampil cukup konsisten di race hari ini, maksud saya race minggu lalu, dimana dia start dari nomor 3 langsung ngelit di depan, tidak bisa dikejar oleh Aron Canet di posisi 2, tapi Aron Canet juga bermain cukup bagus di balapan hari ini, start posisi 2 dan juga finish di posisi 2. Tetap menjaga ketenangan, kestabilan motornya, dan juga menjaga jarak dari posisi 3 Tony Arbolino, yang dimana race Moto2 ini yang lebih seru ada di perebutan posisi 3, yaitu antara Arbolino, Salak, dan Gonzalez, dimana di lap-lap pembuka Gonzalez ini mampu ada di posisi 3, walaupun di pertengahan race dan menuju akhir dia harus disalip oleh Arbolino dan Felipe Salak, dan akhirnya harus puas di posisi 5. Jadi ya cukup bagus juga untuk lainnya. Untuk yang itu pembalap rookie dari Moto3 ada Sergio Garcia dan Foggia harus di posisi 15 dan 18 karena Izan Guevara absen, maka kita tidak bahas dia karena masih ada cedera di pergelangan tangannya, dan juga Ai Ogura juga cedera di pergelangan tangannya. Oke, lanjut kita bahas dari lanjut ke MotoGP, dimana sprint race dimenangkan oleh Bagnaia. Kedua ada Jorge Martin, dan juga ketiga ada Marc Marquez.
Walaupun ada sedikit insiden di mana Joan Mir sempat bersenggolan dengan Quartararo yang menyebabkan Quartararo harus puas di posisi 10 di sprint race, dan juga Luca Marini yang jatuh dan menyeret si Enea Bastianini, dan sementara ini dari kondisi Bastianini harus absen di race Portugal dan juga race selanjutnya di Argentina. Dan juga selain itu sebelum race ada juga kondisi Pol Espargaro yang tidak fit, di mana dia menderita politrauma parah pada tulang belakang dan memar paru-paru akibat kecelakaan di sesi practice 2. Oke, lanjut bahas di race-nya. Untuk race sendiri Francesco Bagnaia keluar jadi juara, kedua Maverick Vinales dan Marco Bezzecchi Rocky kemarin. Ini adalah kemenangan perdana di musim ini untuk Francesco Bagnaia dan membuktikan bahwa Ducati masih yang tercepat sampai saat ini. Belum ada yang bisa menandingi, walaupun ini masih seri pertama pembalapan pembuka. Tapi kita lihat Bagnaia begitu impresif menundukkan Ducatinya Desmosedici 2-3, di mana di sprint race dan juga race dia mampu bisa menangkan. Kedua ada Maverick Vinales yang mampu membawa Aprilia RSGP-nya naik podium kedua setelah beberapa race di kemarin, dan tahun kemarin pun si Maverick Vinales ini hanya bisa dapat 2 podium kalau nggak salah. Dan ini juga tampil yang cukup bagus untuk Maverick Vinales. Dan ketiga ada Marco Bezzecchi, rookie kemarin. Ya, sangat baik, sangat tenang. Setelah ada insiden Marquez dengan Miguel Oliveira, Marco Bezzecchi masuk ke podium 3 dan sampai akhir balap ada di podium 3, posisi 3 maksudnya. Dan keempat ada Johann Zarco yang sempat sulit untuk mendapatkan posisi 4 ini, dimana karena dia harus bersaingan dengan Alex Marquez, Brad Binder dan juga Jack Miller yang harus puas di posisi 5, 6, dan 7, dimana keempat rider ini saling adu skill, adu kecepatan untuk bisa dapat di race, dapat di posisi 4 ini, dimana sebelumnya ada Alex Marquez juga tampil impresif, di mana dia baru musim ini mendapatkan motor Ducati, tapi dia mampu menunjukkan bahwa skillnya masih ada, dia layak di MotoGP ini. Dan juga Brad Binder tampil juga cukup impresif, dan juga Jack Miller. Justru Jack Miller ini di mana dia sejak akhir pekan sangat baik sekali performanya, di mana kualifikasi ada di posisi 5, sprint race posisi 6, dan race ini di posisi 7. Dari awal yang baik untuk KTM, untuk Miller dengan KTM, dan awal baik juga untuk KTM karena dua ridernya ada di posisi 6 dan 7. Dan untuk posisi 8 ada Fabio Quartararo yang kemarin harus start di posisi 13. Sepertinya Quartararo ini belum bisa menemukan kembali performa terbaiknya bersama YZR M1, karena harus start posisi 13 dan sebelum itu juga harus merosot dulu di posisi 15, baru pertengahan race perlahan tapi pasti dia mampu menyalip beberapa rider dan akhirnya finish di posisi 8. Dan
Nomor 9 ada Alex Espargaro yang kemarin hampir saja juga menjadi kandidat juara tapi harus puas di posisi 4. Alex Espargaro tampil cukup baik, dia start dari posisi 10. Untuk nomor 10 ada Alex Rin. Alex Rin ini ya seperti tahun kemarin ada di 10 besar. Ini awal yang baik juga bersama dengan LCR Honda, di mana dia harus berpisah dengan Suzuki karena Suzuki harus keluar dari, atau maksudnya berhenti dari MotoGP. Ke-11 ada Juan Mir, 12 ada Nakagami, 13 Augusto Fernandez, dan 14 ada Morbidelli. Yang sampai sekarang ini Franco Morbidelli belum bisa menemukan performa terbaiknya bersama ZR-M1 setelah cedera di musim 2021. Semoga bisa membawa ZR-M1 kembali ke performa terbaiknya bersama ya untuk update dari kecelakaan Marc Marquez dan juga Oliveira, kemungkinan Marc Marquez dapat double long lap penalty di sirkuit selanjutnya di Argentina di minggu depan, tepatnya tanggal 2 April. Tapi sepertinya dia harus absen, dan kemungkinan karena di aturan FIM, jika dapat long lap penalty di seri selanjutnya tapi seri selanjutnya dia harus absen, maka penalti itu hilang. Ya, jadi itu menjadi perdebatan juga di media sosial. Kenapa seperti itu peraturannya? Untuk Oliveira sendiri kemungkinan juga absen, walaupun tidak operasi, dia cedera di bagian punggung, dia harus absen untuk memulihkan kondisinya agar fit lagi. Terus untuk update yang absen di GP Argentina ada Oliveira, Pol Espargaro, ketiga itu Enea Bastianini. Itu mungkin dari yang MotoGP. Terus Moto2 masih Guevara dan juga Ai Ogura. Dan untuk Moto3 ada Lorenzo Velon dan juga Joel Kelso, kemungkinan yang akan absen di seri selanjutnya di GP Argentina. Oke. Ya, mungkin seperti itu pembahasannya di hasil race MotoGP pekan kemarin di seri pembuka di GP Portugal, dan kita lihat seperti apa persaingan di GP Argentina di pekan depan 2 April di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina. Mungkin seperti itu. Terima kasih yang telah menonton. Silakan jika ada kritik dan saran untuk video ini, silakan taruh di link komentar. Dan sampai jumpa di seri selanjutnya. Ciao.